Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin melanjutkan kisah pertemuan saya dengan Pak Ismail dan Pak Sulaiman alias Wakolor sebagai narasumber yang saya percaya. Walaupun cerita keduanya sangat sulit untuk dipercaya. Ada dua faktor yang menurut saya mereka tidak mengarang cerita. Pertama, saya merekam pembicaraan santai kami dan sesekali saya tanya ulang tentang cerita aneh yang disampaikan. Tapi jawabannya tetap sama tanpa bumbu penyedap, dengan tetap terkandung banyak misteri di dalam ceritanya. Yang kedua, sebagai orang yang terdidik agama semenjak kecil, tentu saya berusaha menghindarkan diri dari perkataan bohong. Maka narasumber yang saya cari tentu orang yang tidak suka berbohong dan tidak suka mengarang cerita. Walaupun sesekali kami bergurau, tetapi gurauan kami bukan menambah cerita. Ketika Pak Ismail bercerita tentang pertemuannya dengan makhluk aneh di bendungan Sumur Dalam, yang mukanya seperti muka anjing, mulutnya moncong, dan di kepalanya terdapat mahkota yang tinggi, dan di janggutnya terdapat surai atau jenggot yang lebat. Warnanya merah menyala di tengah kegelapan malam. Lalu saya menyodorkan gambar kepala naga emas dari HP saya dan berkata, "Apakah bentuknya seperti ini?" Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Itu gambar naga dan tidak seperti itu." Lalu Wakolor berkata, "Coba saya lihat. Ini gambar naga emas. Dan saya pernah melihat penampakan naga emas seperti ini. Waktu itu saya bersama 6 orang teman dikontrak oleh PT Rehan di PLTU Sumuradem, Kecamatan Sukra, untuk menangkapi ular-ular yang berkeliaran di lokasi PLTU tersebut. Karena setiap malam, satpam-satpam yang berjaga di PLTU itu melihat ular-ular berkeliaran. Sebab itu mereka ketakutan dan mencari pakar-pakar ular untuk menangkapi ular-ular yang ada di lokasi PLTU tersebut. Dari 6 orang yang terpilih, ada 3 orang yang paling berani terhadap ular. Pertama, Endi dari Desa Pedati. Yang kedua, Agung dari Banten. Dan saya sendiri. Kami berangkat dari Kampung Loyang ini jam 4 sore. Mampir di Sukra untuk makan dan mengambil snack. Sampai pada lokasi kerja jam 8 malam. Dan setiap malam kami menangkap ular tidak kurang dari 50 ekor berbagai macam jenis ular. Ada kobra dan lain-lain. Pada satu malam, saya memasuki gudang kosong yang tidak terurus, dipenuhi rumput lawatan dan ditumbuhi pepohonan. Saya menyorotkan senter saya ke sebuah sudut ruangan, dan saya kaget melihat seekor ular yang aneh. Besar tubuhnya hampir seukuran tubuh bayi, dengan warna emas. Kepalanya besar dan ada tanduknya, dan ada kakinya. Ekornya tidak lancip seperti pada umumnya ular,
tetapi bersirip seperti ekor ikan, persis seperti gambar-gambar naga yang ada di film-film Cina. Tapi ukuran tubuhnya pendek, hanya sekitar 3 meter saja. Saya berteriak memanggil teman-teman. 6 orang berkumpul menyenter naga tersebut. Kami berembuk untuk mendapatkan mufakat. Apakah naga ini kita ambil atau kita tinggalkan saja? Saya berkata, rasanya saya tidak sanggup menangkap binatang ini. Karena ini bentuknya berbeda, tentu ini siluman dan bisa terbang. Akhirnya kami meninggalkan naga tersebut dan melaporkan kepada pemimpin Satpam. Pimpinan Satpam menginstruksikan kepada kami agar meninggalkan naga tersebut, karena naga itu memang penduduk pribumi, dan kami hanya bertugas untuk menangkap ular. Saat Wakolor berhenti cerita, saya bertanya kepadanya, dibayar berapakah 1 malam untuk menangkap ular? Dan tahun berapa kejadian itu? Wakolor menjawab, 200.000 per orang, dan kejadian itu tahun 2017. Saya berkata, kenapa tidak direkam dengan handphone? Padahal tahun 2017 sudah banyak handphone canggih. Ia menjawab, kami dilarang membawa barang-barang yang dapat menyulut api termasuk HP, apalagi rokok. Hanya golok yang boleh kami bawa. Seandainya kami boleh bawa HP, saya akan melakukan atraksi di dalam sana sambil direkam. Waktu telah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya kedua teman Pak Ismail pamit, dan rumah mereka memang berdekatan. Akhirnya hanya tinggal kami berdua. Saat saya menginterogasi Wakolor, saya melihat gelagat kalau Pak Ismail pernah melihat naga. Lalu saya menginterogasinya. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan naga. Waktu itu saya dalam keadaan tirakat atau riyadhah puasa. Setelah sholat asar saya membawa jala ke bendungan loyang untuk sekedar mencari lauk. Dan teman-teman saya telah lebih dahulu berada di bendungan mencari ikan. Setelah beberapa saat saya berada di pinggir bendungan, tiba-tiba dari dalam air muncul seekor naga raksasa berwarna hijau naik ke darat dan merangkak dengan kedua kakinya menghampiri saya. Sebagian tubuhnya berada di dalam air, dan kepalanya menghadap kepada saya. Saya terpaku sambil berpikir, jangan-jangan naga ini akan menggigit saya. Banyak teman-teman bersamaku, tapi mereka tidak melihatnya. Hanya mereka heran, tiba-tiba rumput yang ada di depan saya mengempis seperti tertindih benda yang berat. Saya pun tidak mengatakan atau menceritakan kejadian itu kepada teman-teman saya, karena mereka pasti tidak akan percaya. Setelah naga itu tepat di hadapan saya, ternyata ada orang yang menungganginya, seperti manusia dengan pakaian serba hijau, sama seperti warna hijau naga tersebut. Orang itu turun di hadapanku dan berkata, "Sudahlah nak, pulanglah." Saya pun langsung pulang tanpa berpikir dan tanpa bertanya karena rasa takut yang luar biasa. Setelah Pak Ismail terdiam, saya pun bertanya,
apakah naga tersebut bentuknya sama dengan naga dalam gambar mitologi Cina? Ia menjawab, betul seperti itu. Ada tanduk di kepalanya, ada kumis dan surai atau jenggot. Saya semakin bingung antara percaya dan tidak dengan cerita yang disampaikan oleh kedua narasumber saya itu. Dan bukan hanya cerita tentang siluman ular atau naga, tapi malam itu mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman unik bertemu dengan hantu-hantu darat. Waktu telah menunjukkan jam 12 malam, dan saya harus pulang. Rasa takut dan merinding mulai merasuki tubuhku. Jarak antara rumahku dengan rumah Pak Ismail sekitar 5 kilometer dengan melewati tanah kosong sekitar 3 kilometer. Dan banyak cerita serem dari orang-orang yang menjumpai makhluk-makhluk aneh di jalanan tersebut. Dengan diawali membaca bismillah dan doa-doa agar saya selamat di perjalanan, saya pun sampai di rumah dengan aman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di lain cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.